kita kembali berbincang dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Pak Hanta Yuda, kalau tadi kita sempat membahas tentang bakal calon presiden. Kalau kita mau membahas lagi untuk cawapresnya, ini cukup beragam temuan atau survei yang kita lihat di beberapa provinsi. Nah ini kalau Pak Hanta Yuda, Poltreking melihatnya seperti apa Pak? Ada temuan apa? Baik, ini menarik juga ya di Cawapres di antara kalau kita perbandingkan komparatif di antara Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebenarnya mengerucut di 4 nama. 4 nama itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono, yang kedua Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Tapi kalau kita lihat 2 digit ya yang jadi ukuran kami yang tembus di atas 10% di Jakarta misalnya ada 4 nama, AHY, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan Sandi. Kalau di Banten ada 4 nama, AHY, Ridwan Kamil, Sandi dan Erick Thohir. Kemudian di Jawa Barat Ridwan Kamil, AHY, Erick Thohir. Jawa Tengah yang paling tinggi hanya Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil. Jawa Timur 2, imbang Khofifah dan Erick Thohir. Kalau kita perhatikan memang dari 5 provinsi ini Erick Thohir selalu masuk di dalam di dalam perolehannya selalu di atas 10%. Jadi 5 kali dia muncul selalu di 3 besar ya di 5 provinsi ini. Sementara yang kedua itu adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil muncul di 4 daerah. Ridwan Kamil tidak muncul di Jawa Timur. Tidak sampai 10%, tapi di luar Jawa Timur, Ridwan Kamil, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI dia muncul di 3 besar. Kalau Erick Thohir semua, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dia muncul di atas 10%. Yang ketiga, kalau kita baca adalah AHY, 3 kali dia muncul menjadi figur kuat sebagai cawapres di Jakarta, basisnya AHY, Banten, dan juga lumayan di Jawa Barat. Sementara Sandiaga Uno hanya 2 kali di Jawa Barat dan di Banten, basisnya Sandi di Jawa Barat dia nomor 4, di Banten nomor 3, dan Khofifah 1 kali muncul untuk yang figur kuat di Jawa Timur karena dia beliau juga gubernur Jawa Timur. Nah, dari data ini Anggi saya kira memang kelihatan ya yang mengerucut ada di 3 sebenarnya, Erick Thohir, AHY dan Ridwan Kamil yang cukup kuat. Dan yang menarik memang tadi di prolog MNC News juga muncul ada beberapa nama. Kenapa AHY cukup kuat di Jakarta dan Banten? Karena itu ya basisnya AHY dulu pernah menjadi calon gubernur DKI, kemudian juga itu memang basisnya Anies. Nah, ada brand connection yang cukup kuat antara Anies dan Erick dengan Agus dengan AHY. Ketika Anies capresnya, pemilih preferensi Anies lebih cenderung ke AHY. Nah, begitu juga dengan Erick Thohir dan Ganjar. Kenapa? Untuk menjelaskan Erick Thohir cukup kuat di Jawa Tengah karena tidak mengikut sertakan simulasi di Ganjar sebagai cawapres. Erick cukup kuat karena dia terkoneksi cukup kuat, figur yang dekat dengan Jokowi, juga dekat dengan Ganjar. Pemilih Ganjar cenderung memilih cawapresnya Ganjar, pasangannya adalah Erick Thohir. Jadi Erick Thohir itu juga cukup kuat dalam preferensi publik, lebih prefer para pemilih Ganjar untuk meminta Erick Thohir berpasangan dengan Ganjar. Di Ganjar Erick Thohir, kemudian Anies dengan AHY, itu untuk menjelaskan beberapa peta ya. Kalau Jawa Barat memang paling tinggi Ridwan Kamil karena gubernur di Jawa Barat sangat kuat. Ke Ridwan Kamil terpaut di bawahnya ada AHY dan Erick Thohir. Kalau Jawa Timur, Khofifah dan Erick Thohir imbang. Seperti tadi kita tahu bahwa ini basisnya NU cukup kuat di Jawa Timur. Khofifah adalah kader NU. Erick Thohir juga dekat dengan NU, belakangan juga anggota Bansat, dekat dengan Kiai. Itu menjelaskan Khofifah dan Erick Thohir juga cukup kuat, berimbang di Jawa Timur. Di Jawa Tengah Erick Thohir sangat kuat, di Jawa Barat Ridwan Kamil yang sangat menguasai, di Banten itu AHY yang menguasai, di DKI Jakarta AHY yang menang, kemudian dilanjutkan dengan Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Ini memang menjadi suatu hal yang menarik kalau kita membahas capres dan cawapres, tapi rasanya memang tidak cukup waktu. Kalau kita mau bahas dulu dari Erick Thohir, ini menguasai di beberapa wilayah, bahkan hampir di semua wilayah di Pulau Jawa. Luar namanya di 5 provinsi semua. Betul. Khusus Erick Thohir. Betul. Secara survei ini memang posisi Erick Thohir ini cukup tinggi. Dan apakah sebetulnya kalau menurut Pak Hanta Yuda, karena memang bagaimanapun Erick Thohir ini adalah salah satu menteri dari Kabinet Kerja Jokowi, sehingga diharapkan oleh masyarakat untuk kembali meneruskan kebijakan-kebijakan yang baik dari pemerintahan Jokowi. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Ya, survei nasional kami lakukan, kami rilis juga di hari Kamis yang pekan lalu, itu tentang kinerja para menteri. Ada 3 yang diapresiasi oleh publik yang dianggap berkinerja terbaik, itu 3 besar, 1 Prabowo, yang kedua Erick Thohir, baru Sandiaga Uno. Jadi memang Erick diapresiasi kinerjanya sebagai Menteri BUMN itu cukup tinggi ya kinerja. Jadi variabel atau faktor yang membuat elektabilitas Erick Thohir tinggi berdasarkan analisis saya dan berdasarkan data survei adalah kinerja dan persepsi publik kinerja Erick Thohir bagus. Nomor 2 bahkan imbang dengan Prabowo. Itu faktor utama yang dianggap
menjadi menteri andalannya Pak Jokowi. Itu satu data objektif yang harus kita munculkan. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri juga dianggap orang dekatnya Jokowi. Di basis-basis Pak Jokowi, Erick Thohir cukup tinggi. Belakangan bahkan ditunjuk menjadi ketua penelitiannya pernikahan putra presiden kan. Jadi sangat dekat, ditunjuk memimpin perhelatan kegiatan-kegiatan internasional, penyelenggaraan yang ditunjuk oleh Presiden kepercayaan kepada Erick Thohir juga tinggi. Faktor-faktor itu terlihat kedekatan pada Jokowi. Yang ketiga adalah dengan Ganjar. Itu sudah dipersepsikan seringkali dipasangkan antara Ganjar dengan Erick Thohir itu cukup kuat. Jadi tiga faktor utama ini saya kira yang menyokong elektabilitas Erick Thohir. Kinerjanya dipersepsikan positif sebagai menteri berprestasi, kedua tadi pengaruh dari Pak Jokowi, dan ketiga adalah brand connection dua figur ini dengan Ganjar Pranowo. Jadi basis Ganjar itu cenderung memilih Erick Thohir sebagai cawapres. Basisnya Anies cenderung ke AHY gitu kira-kira. Jadi pasangannya saat ini di masyarakat itu adalah Erick Thohir dengan Ganjar karena itu tadi kinerja kedekatan dengan Jokowi limpahan begitu ya. Dan sementara untuk Anies Baswedan ini dengan AHY. Mas Hanta Yuda, kalau kita lihat nama AHY ini ada di bursa cawapres dan tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa memiliki rekam jejak sempat menjadi calon calon gubernur pada saat itu. Sementara untuk data sendiri ini kan tidak berbanding lurus ya dengan Partai Demokrat. Nah, ini seperti apa Mas Hanta Yuda melihatnya? Iya, memang tidak otomatis ya pemilih partai itu akan sama dengan pilihan di Pilpres. Tapi paling tidak kalau kita lihat di peta dua partai itu, baik di Jakarta maupun di Banten, saya kira juga Demokrat tidak buruk-buruk sekali ya di situ. Di Banten lumayan, dia sebagai partai menengah lah, katakanlah bisa dikatakan sebagai partai papan tengah, bahkan lumayan tinggi. Misalnya Demokrat di data kami itu 9% di Jakarta. Artinya bukan partai kecil. Kemudian juga di Banten kalau kita perhatikan datanya, saya buka dulu, kemudian di Banten juga Partai Demokrat juga lumayan perolehannya di angka 12%, 2 digit bahkan. Ini menjelaskan bahwa Partai Demokrat cukup kuat di Banten. Itu juga yang menjelaskan mengapa AHY cukup tinggi perolehan di Banten. Jadi perolehannya ini membasis partainya lumayan AHY. Yang kedua adalah memang pernah punya basis di Jakarta, dan ketiga tadi punya brand connection ke Anies Baswedan. Sama dengan tadi untuk menjelaskan paket ya, pemilih Anies itu cenderung di Jakarta pengennya AHY gitu, kira-kira begitu. Di Banten juga begitu. Sama dengan Ganjar, lebih memfavoritkan pemilih Ganjar sebagai cawapresnya, pasangannya adalah Erick Thohir. Jadi itu basisnya sudah terbelah, sudah kelihatan ya. Meskipun ya Anggi di Jakarta meskipun AHY tinggi, di situ Erick Thohir juga tinggi loh. Nomor 2 karena dia sebagai menteri ya. Menteri kan aksesnya, pemberitaannya, media di Jakarta juga cukup kencang. Jadi diikuti nomor 2 di Jakarta itu setelah AHY adalah Erick Thohir. Itu yang menarik dua cawapres ini. Baik. Kemudian di Banten, Erick Thohir memang bukan nomor 2, tapi AHY cukup kuat di Banten. Itu untuk menjelaskan tadi yang jawaban saya kepada Anggi, sekaligus tadi menjawab mengapa Erick Thohir juga kuat di Jawa Tengah. Selain soal kinerjanya, karena itu basis Jokowi dan basis Ganjar, dan mereka terkoneksi cukup kuat dalam preferensi pemilih. Di Jawa Timur juga Erick Thohir cukup kuat karena untuk menjelaskan hal yang sama dengan faktor itu tadi. Sama halnya AHY di Jawa Barat, begitu. Sementara kalau misalnya kita lihat dari hadirnya nama-nama ini, ada Erick Thohir, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada Anies Baswedan, ada AHY katakanlah begitu. Nama-nama yang muncul ini saat ini memang belum memiliki kendaraan politik. Apakah memang sudah seharusnya melakukan pendekatan kepada partai-partai politik atau seperti apa Mas Hanta Yuda melihatnya? Iya betul, pertanyaannya bagus karena yang kita ukur ini kan elektabilitas, tapi ujungnya berdasarkan konstitusi kan yang punya boarding pass bukan mereka. Mereka punya elektabilitas tapi boarding pass-nya dipegang oleh partai politik. Tapi partai juga pasti mempertimbangkan figur-figur kuat, figur-figur yang punya prospek elektoral yang kuat. Jadi saya kira harus melakukan komunikasi, para figur-figur potensial harus melakukan komunikasi dengan partai politik. Sebaliknya partai politik juga perlu mencari figur-figur yang kuat agar mereka tidak hanya di pileg tapi di pilpresnya juga bisa memenangkan pertarungan. Figur-figur kuatnya sudah terlihat tadi saya katakan di Jakarta itu AHY cukup kuat, diikuti Erick Thohir, berarti kan itu kan jadi pertimbangan partai. Banten juga begitu. Erick Thohir tidak kuat tapi AHY cukup kuat. Di Jawa Barat Ridwan Kamil yang paling kokoh. Jawa Tengah Erick Thohir sangat dominan. Di Jawa Timur ada 2 yang dominan. Nah ini partai ya yang ditampilkan ini kelihatan juga yang kita prediksi ada kemungkinan
pemenang-pemenang partai yang pegang juga sudah ada itu. Baik. Di Jakarta PDIP, Nasdem, PKS itu relatif imbang, di Banten ada 5 partai yang imbang, kemudian di Jawa Barat ada 3 partai yang berimbang, PDIP, Golkar, Gerindra, Jawa Tengah, PDIP dan PKB, Jawa Timur, PKB dan PDIP. Jadi peta ini memberikan data ini ya, Anggi, capres potensial ada 3. Ganjar, Anies, dan Prabowo. Kemudian cawapres tadi ada Erick Thohir, ada AHY, dan Ridwan Kamil yang terkuat di 3 itu. Kemudian partai juga berbeda di antara 5 provinsi itu, punya basis yang berbeda-beda. Tapi politik masih dinamis, masih mungkin ada perubahan. Masih mungkin ada perubahan. Baik, Pak, yang terakhir Pak Hanta Yuda, kalau tadi kita sudah membahas capres dan juga cawapresnya, tapi ada satu pasangan capres yang kita mau tahu juga, apakah Sandiaga Uno sampai saat ini masih dikategorikan sebagai cawapres yang cocok untuk Prabowo, atau kira-kira ada nama lain yang menurut Pak Hanta Yuda muncul sepertinya sebentar lagi? Iya, ini juga menarik ya. Saya tadi mencatat Pak Sandiaga Uno muncul dari 5 atau 2 digit di 5 provinsi ini hanya 2 kali. Pertama di Jakarta, karena Sandiaga Uno memang mantan wakil gubernur Jakarta. Yang kedua adalah di Banten di 13%. 2 provinsi ini Sandi masih punya ceruk, tapi tidak begitu kuat lagi. Sandiaga Uno tapi dibandingkan dia sebagai mantan cawapres harusnya lebih dari ini. Mantan wakil gubernur lebih dari ini. Saya kira Sandi termasuk salah satu yang agak melemah posisi elektoralnya, dan posisi basis Sandi masih ada di mana? Di basis Prabowo Sandi di Pilpres yang lalu. Pilpres 2019 yang lalu kan selain Jakarta karena dia pernah menjadi wakil gubernur. Betul. Di Banten itu daerah dimenangkan oleh Prabowo Sandi. Nah di Banten Sandi masih masuk 3 besar, tapi di Jawa Barat Sandi tidak masuk lagi 3 besar. Basis Sandi ini agak beririsan sedikit memang ke Prabowo. Kalau tadi pertanyaannya Prabowo lebih ke mana? Data kami ada di data survei nasional saya bagi. Yang lebih terkoneksi ke Prabowo memang bukan Sandiaga Uno, tapi ada kecenderungan salah satu ada nama di luar ini, yaitu Muhaimin Iskandar, karena sering Caimin dikait-kaitkan dengan Prabowo dan Caimin. Tapi secara elektabilitas yang juga dipreferensi oleh publik, nama-nama lainnya juga muncul untuk Prabowo. Ada nama AHY sendiri selain Sandi, dan Erick Thohir itu juga menjadi calon-calon yang disebutkan cocok kepada Prabowo. Kita tahu Prabowo kan mempertimbangkan ada 3 nama kalau tidak salah yang beredar dalam elit partainya, yaitu Kofifa, Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Dan saya kira punya data pembanding ya, data elektabilitas ini untuk dijadikan pertimbangan bagi partai-partai politik. Baik, tentunya kita akan melihat seperti apa nantinya perkembangan lebih lanjut, karena seperti yang tadi Pak Hanta Yuda sampaikan, ini masih begitu dinamis. Begitu dinamis. Baik, terima kasih Pak Hanta Yuda. Tapi kalau capres sudah sulit ya, di luar 3 nama itu udah agak sulit akan muncul nama-nama lain. Baik, terima kasih Pak Hanta Yuda untuk waktunya selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore Pak.